Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang diberikan kesempatan untuk bertemu kembali untuk belajar bersama dengan coach kita ya, Pak Mustaqim Al-Fikri, yang dalam kesempatannya malam ini akan memberikan kita beberapa hal insight baru terkait dengan paradigma literasi keuangan. Harapannya semoga apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini bisa bermanfaat, terutama dampaknya akan langsung terlihat terkait dengan bagaimana kita mengatur keuangan. Nah, sebelum untuk memulai acara malam hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian untuk acara berikutnya kami sampaikan terlebih dahulu ya, mungkin semacam kayak abstrak gitu ya, pandangan secara umum sebelum nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mustaqim Al-Fikri. Jadi seperti mana yang kita ketahui bahwasanya dewasa ini perkembangan zaman semakin pesat, teknologi semakin berkembang, dan itu nggak menutup kemungkinan berkaitan dengan industri keuangan. Kalau dulu mungkin kita masih berpikir tentang ketika sudah dapat uang, kita saving untuk keluarga, untuk usaha, dan sebagainya. Tapi sekarang bisnis makin berkembang, bahkan yang naasnya, hal-hal yang positif juga diikuti dengan beberapa hal yang negatif ya, seperti kayak pinjol lah, mungkin apa namanya, industri keuangan ilegal dan sebagainya. Dan kita sering banyak melihat di berita-berita beberapa kasus seperti orang yang terlilit hutang itu bukan hanya di satu platform tapi berpuluh-puluh platform yang kemarin juga sempat disinggung oleh Pak Mustaqim gitu ya. Nah, ini nanti kita akan mencoba untuk melihat tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi dan mungkin akan diberikan beberapa advice oleh Pak Mustaqim, terutama tentang bagaimana cara kita mengelola keuangan dengan baik. Karena dengar-dengar terkait dengan literasi keuangan itu kita nggak perlu menunggu dengan kondisi income yang sudah banyak atau katakanlah bergaji tinggi gitu ya, nggak perlu menunggu. Bahkan orang-orang yang dengan gaji yang relatif rendah menengah ke bawah misalnya gaji 2,5 juta atau sampai 4 juta itu ternyata bisa dikelola dengan baik, dan kalau bisa mengelolanya dengan baik insya Allah ke depan akan menjadi sebuah kekuatan finansial untuk diri kita masing-masing gitu ya. Nah, mungkin untuk menyambung daripada apa yang kami sampaikan di awal ini, kami serahkan langsung kepada Pak Mustaqim untuk menyampaikan materi intinya. Kepada Pak Mustaqim kami serahkan, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Cek suara dulu. Apakah suara jelas enggak? Aman Pak, siap. Oke, terima kasih Mas Rizky sudah membuka ya untuk openingnya sebagai awalan ya apa yang akan kita pelajari. Oke, Bismillah, saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita sini santai aja ya Mas, karena cuman seorang aja. Kita diskusi santai, melanjutkan apa yang kemarin kita bahas di grup ya. Walaupun kemarin di grup itu sebenarnya masih banyak yang masih bisa dikulik ya. Masih ternyata masih pengantarnya belum selesai itu. Kayak udah waktu juga ternyata tidak cukup ya. Nah, untuk karena itu malam ini kita coba untuk bedah lagi ya tentang bagaimana sih konsep pencernaan keuangan, tapi enggak secara keseluruhan ya. Kalau secara keseluruhan akan butuh waktu panjang nih, mungkin bisa berapa SKS gitu ya. Gitu. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, ini sudah kelihatan ya tampilan. Iya, siap, jelas. Oke, jadi kita akan melanjutkan bagaimana sih untuk memahami tentang konsep perencanaan itu sendiri ya. Jadi ini sebenarnya kalau banyak pesertanya ada challenge sih. Tapi kalau cuma Mas Topan aja, jadi nanti benefitnya spesial lah buat Mas Topan gitu ya. Oke, kita mulai sih. Mengapa? Kita coba untuk mereview ulang ya, mengapa financial planning itu penting sih. Nah, jadi sebenarnya pemahaman tentang perencanaan keuangan
itu setiap orang akan beda nih persepsinya. Jadi tidak bisa untuk disamaratakan ya. Walaupun secara konsep dasarnya sebenarnya sama. Cuman kan ketika penyampaian terus yang mereka pahami kan bisa berbeda-beda ya. Nah, sebenarnya untuk apa sih perencanaan keuangan itu? Nah, sebenarnya itu perencanaan keuangan untuk membentuk kebiasaan ketika kita sudah punya penghasilan ataupun yang belum punya penghasilan kan ketika kita semasa sekolah kita dapat uang saku dari orang tua, nah kita kan perlu harus memanage ya bagaimana uang itu bisa kita manfaatkan dengan baik gitu ya kan kadang banyak ya yang siswa-siswa sekolah itu ketika dapat uang jajan langsung dihabiskan begitu aja tanpa sisa gitu ya. Jadi tidak ada konsep tabungan atau semacam apa gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya sebuah pekerjaan dan sudah mempunyai penghasilan, tentu kita harus memulai dong untuk bagaimana sih kita bisa memanfaatkan penghasilan yang kita miliki itu bisa bermanfaat untuk jangka panjang gitu ya. Jadi bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hari ini gitu. Walaupun kebutuhan hari ini kita harus cukupkan gitu. Tapi kita perlu untuk menyisakan untuk mempersiapkan keuangan di masa depan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, sebenarnya perencanaan keuangan itu untuk meminimalisir ya, resiko masalah keuangan yang kemungkinan akan terjadi nih. Kan kita akan tahu ya resiko apa yang akan menimpa diri kita sendiri ya. Tentu kita harus bisa membaca nih kira-kira kemungkinan apa yang resiko itu akan datang dengan kita merencanakan kita bisa untuk mengantisipasi nih mempersiapkan untuk ketika terjadi resiko kita sudah siap gitu ya. Tidak kaget dengan kondisi resiko itu entah itu resiko kecil atau yang berat ya. Jadi kita sebelum resiko itu ada kita harus benar-benar mempersiapkan diri gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya perencanaan keuangan itu untuk mengelola pendapatan kita miliki untuk kesejahteraan masa kini dan masa depan gitu ya. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan pokok kita harus cukupkan, kemudian kita harus juga mempersiapkan bagaimana kita bisa memaksimalkan ya penghasilan kita untuk masa yang akan datang. Nah, sebenarnya perencanaan keuangan itu secara apa ya definisi ya. Ini secara resmi dari FPSB Indonesia itu adalah yang lembaga besar ya, sebuah lembaga perencanaan keuangan yang itu terafiliasi secara global ya. Jadi financial planning itu sebuah proses ya untuk mencapai tujuan hidup seseorang nih melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Nah, kita coba untuk menggarisbawahi ya dua kata terintegrasi dan terencana. Ini maksudnya apa sih? Jadi untuk kita bisa memaksimalkan keuangan kita harus mengkoneksikan ya keuangan kita itu akan seperti apa sih? Kita nggak mungkin kan kita mempersiapkan keuangan masa depan kita cuma menaruh uang kita di satu tempat misalkan di bawah bantal atau di dalam lemari kan sekarang bukan zamannya ya kita perlu untuk mengembangkan aset kita yang kita miliki untuk kita integrasikan ke sebuah sistem layanan keuangan yang sudah diatur oleh regulator ya. Ya tentu dengan adanya suatu produk layanan keuangan, kita harus betul-betul merencanakan dulu nih, kira-kira kita menggunakan produk A, kira-kira tujuannya untuk apa nih, supaya tujuan kita tidak meleset ya dengan apa yang kita harapkan gitu ya.
Jadi kita harus betul-betul memastikan untuk mengukur seberapa jauh nih keuangan kita dengan cara untuk merumuskan apa-apa yang harus kita lakukan ya gitu ya. Jadi untuk masuk ke dalam sebuah layanan itu juga perlu sebuah literasi ya tersendiri ya untuk memahami sebuah produk itu bisa berjalan secara mulus atau tidak ya. Gitu. Nah, kita harus memahami juga ya bahwa setiap orang itu pasti suka dengan uang, iya kan? Dan saya yakin nih teman-teman di sini pasti juga mampu untuk mencari uang. Tapi cenderungnya tidak suka dengan keuangan nih. Nah, kenapa? Mungkin eh, kita lebih suka dengan uang karena kita mendapat sesuatu nih. Tapi kita tidak mau untuk mengelolanya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang mengalami masalah keuangan gitu ya. Nah, ini ya menjadi tantangan dalam mengelola keuangan pribadi. Ya pasti ada banyak faktor ya. Tentu mungkin bisa jadi dari pendapatannya atau yang pendapatan yang pas-pasan gitu ya. Kemudian gaya hidup yang berlebihan, yang konsumtif gitu ya. Yang kita apa-apa misalkan dengan gaya hidup mungkin karena terpengaruh lingkungan dunia kerja ya. Kan ada beberapa yang lingkungan dunia kerja yang lingkungannya konsumtif, jadi kita juga ikut-ikutan konsumtif. Nah, itu kan juga harus kita eh, proteksi lah untuk diri kita sendiri, gitu ya, untuk kita kontrol keuangan kita sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian yang sedang marak nih, yang sedang marak terjadi ternyata banyak nih berita-berita yang eh, itu menjerat ya tentang hutang ya, apalagi hutang itu hutang pinjaman online ya. Nah, ini sangat marak sekali dan ini harus menjadi sebuah perhatian ya. Bagaimana sih kita bisa agar bisa terhindar dari jeratan hutang ya. Terus kemudian dengan tantangan selanjutnya ada beberapa orang yang mungkin dalam kondisi sandwich generation ya, yaitu eh, punya tanggungan kepada orang tua kita yang harus kita biayai atau dengan keluarga kita atau untuk kebutuhan diri kita sendiri. Jadi kita benar-benar terhimpit ya, terhimpit dengan situasi keadaan keluarga. Nah, ini yang sering jadi permasalahan bagi generasi sandwich ini kadang-kadang ini penghasilannya masih standar ya, mungkin mungkin untuk kebutuhan pribadi itu baru cukup untuk diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kita masih perlu untuk menanggung biaya keluarga yang lain gitu ya. Nah, ini harus menjadi sebuah perhatian juga sih, bagaimana kita bisa untuk memutus mata rantai sandwich generation supaya untuk keturunan kita terbebas dari kondisi yang terhimpit gitu ya. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya yaitu investasi bodong. Ini juga sangat marak ya, karena banyak kasus-kasus yang banyak masyarakat itu tergiur ya dengan iming-iming return yang tinggi gitu ya, dengan kemudahan yang apa namanya, dengan kemudahan akses gitu ya. Terus akhirnya orang-orang itu tertarik nih masuk ke dalam dunia investasi, ternyata investasinya itu bodong. Nah, ini harus jadi perhatian juga, kita harus pelajari nih konsep investasi yang baik itu seperti apa sih gitu ya. Nah, oke.
Oke, kita coba untuk bedah kasus nih. Kemarin kan ada 2 kasus ya, yang salah satu dari klien saya. Nah, ini ada kasus ada 2 kasus lagi yang berbeda ya. Ya, mungkin ini dari untuk teman-teman bisa mengambil hikmah atau pelajarannya dari kasus ini ya. Oke, ini salah satu klien saya ya yang punya permasalahan tentang hutang pinjol ya. Dan saya dapat sebuah dokumen ya, screenshotan yang itu apa namanya perjanjian ya, perjanjian yang perjanjian dengan platform ya, pinjaman online ya, salah satu pinjaman online ya. Ini saya sensor ya, mereknya apa ya. Nah, kita coba untuk mendalami kasus ini ya. Oke, nah jadi si orang ini pinjam di sebuah pinjol itu sebesar 7.200.000 ya. Nah, kemudian ternyata ada biaya provisi nih, biaya istilahnya itu biaya admin lah untuk platform itu dipotong sebesar 1.200.000. Kemudian dana yang diterima itu 6 juta ya. Nah, kemudian ternyata bunga yang ditetapkan itu 8% per bulan. Ya, ini cukup besar ya ini. Jadi setiap bulannya harus membayar 357.000 untuk bunganya aja gitu ya. Dan ini masa tenornya 6 bulan. Oke, jadi kalau dihitung-hitung ya, angsuran 1.500.000 dikali 6 bulan, total 9,3 nih. Terus jumlah bunga yang dibayarkan itu kan berarti dikurangi dengan pokoknya ya, yang dipinjamkan cuma dapat 6. Harusnya kan hitungannya 7 kan, cuman dikasih dari platform ini cuma 6 juta. Berarti bunga yang kita bayarkan sebesar 3,3 ya. Ini kan sudah hampir 50% dari biaya pokok ya. Ini sungguh-sungguh ya, terjadi ya ini dengan ternyata skema pinjol ada yang seperti ini gitu ya. Dan tujuannya apa ini? Tujuan si orang ini. Ternyata di poin 4 tujuannya untuk konsumtif. Nah, inilah yang menjadi mungkin jadi apa ya? Mungkin kebanyakan orang ya dalam pinjol itu untuk konsumtif ya kebanyakan mungkin. Nah, gitu ya. Ini untuk pelajaran aja sih bagaimana skema di pinjol itu ya. Walaupun saya juga kurang memahami ya di setiap platform itu apakah sama atau beda ya. Ini cuma salah satu platform aja. Nah, ternyata dalam sesi konsultasi dengan klien ini, ternyata sebulan itu tinggal berapa nih dari penghasilannya. Ternyata biasanya tinggal 1 juta nih. Nah, ternyata 1 juta itu kurang gitu ya. Terus jadi kalau habis, oh ada pinjam 1 juta deh. Nah, inilah yang ternyata orang itu menggampangkan gitu ya. Ketika tidak ada uang, solusinya ke pinjol. Nah, ini yang harus kita menjadi perhatian ya. Ternyata mindset-nya masih seperti itu gitu. Ada yang masih seperti itu gitu ya. Nah, kemudian juga ini karena masuk ke pinjol itu karena tertarik karena mudahnya gitu ya. Karena mudah ternyata begitulah. Ternyata akibatnya menjadi kesulitan sendiri gitu ya. Itu jadi tidak berpikir panjang, konsepnya mudah, ternyata di dalamnya itu sangat sangat menjerat sekali gitu ya. Kemudian ini ada kasus lagi ya, dengan ini ada sebuah keluarga penghasilannya sudah di atas 20 juta ya, dan ini ternyata cuman ketika hitung-hitung itu sebenarnya masih ada sisa 8 juta. Tetapi dalam prakteknya itu 8 juta itu sudah habis. Gitu. Entah itu kemana gitu ya. Karena tidak dicatat pengeluarannya gitu ya.
Kayaknya tidak terdeteksi 8 juta itu apa. Jadi 22 juta ya penghasilan tiap bulan itu sama sekali tidak tersisa gitu. Nah, kalau dari menurut teman-teman nih, dari contoh kasus yang kedua ini, kira-kira dengan penghasilan di atas 20 juta, kira-kira cukup nggak bisnisnya? Biasanya kalau bisa meminimalkan gaya hidup, mungkin bisa ya. Ini karena gaya Harusnya hidup bisa. harusnya bisa kan? Ya, karena ini Hmm. permasalahannya gaya hidupnya yang tidak bisa, ya tidak mau untuk dikurangi gitu ya. Nah, itulah kita harus pintar-pintar bagaimana untuk mengelolanya gitu ya. Karena sayang sekali gitu ya, pendapatan di atas 20 juta ternyata tidak menghasilkan apa-apa untuk masa depan gitu ya. Sayang sekali ini. Nah, ini ya, dengan banyaknya kasus ternyata dari hasil survei ini resmi dari OJK ya ini. Ternyata perbedaannya masih tertinggal jauh nih dengan literasi dan inklusi ya. Jadi literasi itu sebenarnya pemahaman ya, pemahaman tentang keuangan itu sendiri ya, secara konsep, secara definisi, terus secara perilaku gitu ya. Nah, kemudian kalau inklusi itu ketersediaan akses ya terhadap produk-produk atau layanan keuangan. Jadi masyarakat sudah berapa banyak nih yang sudah mengakses produknya, produk-produk keuangan gitu ya. Ternyata sudah banyak yang sudah mengakses nih, sudah mencapai 85% ya. Tetapi di sisi lain literasinya masih rendah nih. Artinya apa nih berarti? Banyak yang sudah menggunakan produk keuangan, tapi tidak paham menggunakan produknya itu gitu ya. Belum 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 terlalu memahami secara utuh gitu ya. Nggak paham apa yang mereka pakai gitu ya produknya. Ternyata kalau di secara masing-masing provinsi ya, ternyata juga sama nih. Inklusi itu lebih tinggi daripada literasinya ini. Ya, ini yang harus menjadi perhatian ya, karena literasi kita masih rendah gitu ya, belum berbanding lurus dengan apa yang sudah kita pakai ya layanannya gitu ya. Nah, kemudian problemnya apa sih dalam perencanaan keuangan? Nah, pasti ini banyak yang relate ya, bingung nih, mulainya dari mana nih? Nah, sama ya, ketika aku dulu pas ketika awal-awal belajar perencanaan juga bingung nih, mau mulainya dari mana nih? Nah, ternyata ketika sudah mau mulai untuk belajar, ternyata materinya itu sangat begitu kompleks gitu ya. Bukan sekedar untuk bagaimana menyimpan uang untuk tabungan, bukan sekedar itu ya. Ternyata masih jauh lebih komprehensif lah ketika kita memang benar-benar mau concern menyiapkan keuangan kita untuk masa depan gitu ya. Kemudian problem selanjutnya itu sebenarnya malas ya. Kadang-kadang malas untuk ya untuk mencatat atau untuk kadang-kadang ketika sudah punya pendapatan ya udah mengalir aja gitu ya untuk beli apa selama masih ada uangnya oke gas gitu. Nah yang mana itu masih mindsetnya merasa tidak penting ya untuk merencanakan keuangan. Kemudian mungkin problem selanjutnya percaya rezeki sudah ada yang mengatur nih. Walaupun kita sudah apa ya percaya nih, walaupun rezeki itu sudah ada yang mengatur, tapi kalau ketika kita mendapat rezeki, bagaimana kita bisa memaksimalkan nih rezeki itu supaya bisa menjamin kesejahteraan kita gitu ya. Kan juga tidak mungkin ya ketika kita diberikan sebuah rezeki apa yang kita dapatkan langsung kita habiskan gitu untuk keperluan yang konsumtif. Nah itu kan juga hal yang kurang baik ya. Itu menyia-nyiakan ya apa yang sudah kita yang sudah diberikan kepada kita gitu.
Nah, kemudian problem selanjutnya nih, gaji kecil apa yang pas-pasan nih. Pasti ini banyak sekali ya yang mungkin beralasan yang seperti ini karena gajinya pas-pasan. Yang penting sudah bisa buat kebutuhan hari ini, syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi walaupun dengan gaji yang kecil atau pas-pasan, tetap kan dalam secara tidak sadar itu kita sebenarnya menerapkan konsep perencanaan keuangan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan uang yang pas-pasan ini cukup untuk kebutuhan kita gitu ya. Walaupun untuk kebutuhan masa depan mungkin belum ada gitu ya. Tapi bagaimana kita untuk bisa cukup untuk kebutuhan saat ini gitu ya. Pasti ada konsep perencanaan keuangan di situ. Tidak mungkin enggak ya. Kalau tidak ada perencanaan, pasti sudah habis. Mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita masuk ya. Bagaimana sih kita bisa mengatur keuangan yang baik gitu ya. Kita coba untuk tips. Ini tips langkah-langkah supaya kita bisa mengatur keuangan kita. Nah, ini ada beberapa poin ya yang cukup yang harus kita perhatikan. Ternyata enggak sesimpel itu ya. Ternyata banyak yang harus kita perhatikan nih dalam perencanaan keuangan ya. Oke, kita coba untuk bedah satu per satu. Kita perlu untuk sebelum merencanakan keuangan, cobalah kita untuk merefleksi diri nih, mengevaluasi kondisi keuangan kita selama ini seperti apa sih. Coba deh teman-teman mulai untuk mencoba ini ya, memulai merefleksikan diri, atau kalau misalkan harus ditulis tangan lebih bagus, tidak apa-apa, lebih baik itu. Kemudian kita harus mempertimbangkan nih, dan harus bisa membedakan nih keinginan dan kebutuhan nih. Kadang-kadang kan banyak yang sulit untuk membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan gitu ya. Kadang-kadang lebih banyak penghasilan kita dihabiskan untuk keinginan aja nih. Nah, mungkin kita coba untuk lebih mengatur, kita prioritaskan dulu kebutuhan kita apa aja gitu ya. Apa yang mau kita capai gitu ya. Untuk merefleksikan diri sebelum melangkah lebih jauh dalam merencanakan keuangan. Dan poin yang kedua, yaitu tentukan nih, identifikasi tujuan utama. Tujuan kita tuh apa sih untuk masa depan gitu ya. Kita perlu tahu dulu nih tujuannya utama. Kita coba untuk identifikasi. Misalkan nih, tujuan utama kita pasti pengen sejahtera kan. Oke, berarti kalau kita pengen sejahtera, apa yang harus kita lakukan nih biar bisa mencapai kesejahteraan itu gitu ya. Kita masih garis besar kan. Kita perlu untuk semacam breakdown ya. Breakdown apa-apa yang langkah apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa mampu untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kemudian poin selanjutnya, tetapkan nih jangka waktunya. Jangka waktu setiap tujuan pasti berbeda-beda ya. Ada yang jangka pendek, jangka menengah, atau yang jangka panjang. Nah, kita perlu membedakan nih. Kita harus mengetahui berapa jangka waktu yang kita perlukan gitu ya. Gitu. Kemudian poin selanjutnya, kuantifikasi tujuan. Kita perlu menentukan nih jumlah yang kita perlukan nih, jumlah materi setiap tujuan kita. Misalkan untuk tujuan misalkan jangka panjang untuk dana pensiun, berapa sih yang harus kita butuhkan untuk menyiapkan dana pensiun gitu ya, secara jumlah gitu ya. Nah, itu juga penting sih untuk kita bisa tahu target berapa sih yang harus kita capai gitu. Kemudian poin selanjutnya yaitu memprioritaskan tujuan. Karena kalau kita untuk bikin daftar tujuan ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang,
pasti tidak cuma satu ya, pasti akan ada beberapa tujuan yang kita tulis gitu ya. Nah, setelah kita tulis daftar tujuannya, baru nih kita prioritaskan nih, tujuan mana dulu yang mau kita istilahnya kita sisihkan ya dalam penghasilan kita. Pastikan dalam sebulan tidak mungkin kan semua tujuan bisa dialokasikan masing-masing. Ya kalau penghasilannya itu mencukupi untuk semua tujuan, itu lebih bagus. Kalau misalkan terbatas, kita coba untuk ambil prioritasnya. Mana yang mau kita alokasikan tiap bulannya gitu ya. Nah, kemudian poin yang selanjutnya kita harus menetapkan smart goal ya. Smart goal-nya apa sih? Jadi kita harus tentukan secara spesifik tujuan keuangan kita dengan detail yang jelas gitu ya. Kita mau apa sih? Kita kan mau bangun rumah, rumah yang seperti apa sih gitu ya. Ya. Terus mengukur, bagaimana cara untuk mengukur keberhasilannya gitu ya. Misalkan bagaimana kita bisa mencapai bisa untuk membangun rumah gitu ya. Apa yang kita ukur gitu ya. Nah, kemudian achievable yang dapat dicapai nih, yang benar-benar realistis untuk bisa mencapai. Misalkan kalau misalkan ada tujuan untuk membangun rumah, apa sih yang realistisnya? Ya mungkin bisa mulai menabung dari sekarang gitu ya, untuk um, memilih kebutuhan yang misalkan kurang penting kita kurangi gitu ya, agar tujuan itu tercapai gitu ya. Kemudian relevan, pastikan tujuan itu sesuai dengan nilai nilai-nilai teman-teman sendiri ya. Tujuannya untuk bangun rumah itu untuk apa gitu ya, pastikan ya. Kemudian terbatas waktu, tetapkan nih batas waktu yang mau dicapai. Misalkan mau bangun rumah, mau mau berapa waktu untuk mencapainya itu. Misalkan mau 10 tahun lagi. Berarti untuk membangun rumah, kita tetapkan jangka waktunya 10 tahun yang akan datang. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar kita harus mendetailkan ya setiap tujuan kita itu seperti apa. Nah, kemudian, nah ini ya, breakdown tujuan nih sebagai langkah-langkah kecil yang bisa kita ukur agar bisa tercapai ya apa yang kita harapkan ya. Kita breakdown dengan apa yang bisa kita lakukan nih untuk mencapai tujuan yang sudah teman-teman buat nih, langkah-langkah kecilnya lah, atau dalam istilah yang lain milestone-nya gitu ya, yang kita bisa untuk batu loncatan untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Nah, kemudian poin selanjutnya kita coba untuk mengevaluasi ya, ketika kita sudah memaparkan dari poin ke poin di awal tadi, kita coba untuk mengevaluasi nih dari semua tujuan kita yang sudah kita buat, kira-kira apa ini yang harus kita rubah atau mana yang harus kita perbaiki gitu ya, supaya terarah gitu ya, supaya lebih terarah dan lebih maksimal apa yang akan kita impikan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata dalam sebuah tujuan keuangan kita sudah merencanakan sedemikian rupa, sedetail mungkin, kira-kira kalau misalkan ada problem, baru nih teman-teman baru minta untuk konsultasi kepada orang yang paham gitu ya, gitu. Supaya tujuan itu bisa realistis dan bisa tercapai dan bisa dijangkau oleh teman-teman sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada motivasi dan komitmen nih. Walaupun kita sudah buat nih secara detail, secara lengkap perencanaan keuangan kita, ternyata kita tidak punya komitmen, itu sama aja ya gitu. Ya tidak akan tercapai gitu ya. Nah, tentunya teman-teman bisa membuat sebuah motivasi supaya bagaimana sih teman-teman bisa
mencapai nih semua tujuan-tujuannya. Apa yang diimpikan, buatlah motivasi yang membangun kepercayaan diri teman-teman gitu ya. Karena itu sangat sangat penting ya, sangat berpengaruh juga gitu ya. Nah, ini ada quotes ya, menarik. Sebenarnya dalam perencanaan keuangan itu tidak ada kata terlambat nih jika teman-teman memulainya dari sekarang. Jangan sesalkan jika kamu menundanya sekarang, karena waktu adalah momentum yang terbaik gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat teman-teman. Ketika kita mau komitmen untuk merubah kondisi keuangan kita, yuk kita mulai dari sekarang, kita pelajari, belajar pelan-pelan, supaya apa? Supaya tujuan yang kita buat itu bisa on the track gitu ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, teman juga harus mempunyai sebuah impiannya. Milikilah impian, impian yang menjadi visi, dan impian yang menjadi inspirasi teman-teman, kemudian impian yang menjadi motivasi teman-teman. Nah, ini suatu kekuatan ya, supaya teman-teman bisa percaya diri, bisa untuk terus bersemangat ya dalam uh, merencanakan keuangan kita sendiri. Nah, mimpi adalah visi, visi tanpa aksi adalah halusinasi gitu ya. Jadi kalau kita sudah membuat apa yang kita rencanakan tapi tidak ada aksi, ya percuma gitu ya. Teman-teman buat itu juga tidak ada tujuannya gitu. Oke, mungkin sementara itu dulu langkah-langkah untuk merencanakan keuangan. Mungkin masih banyak yang harus disampaikan ya, karena ini kita coba untuk pelan-pelan ya, kita step by step, karena kalau full semua saya berikan materinya akan membuat teman-teman ini penat ya. Jadi pelan-pelan kita coba untuk pahami setelah step by step gitu ya. Mungkin gitu, saya kembalikan ke moderator, kita tanya jawab, diskusi. Nah, itu ya. Jadi ini sebenarnya masih pengantar ya, dengan aku mengajukan bincang-bincang ini masih pengantar. Sebenarnya sudah lebih lengkapnya itu ada di program yang sebenarnya gitu ya. Ini program-program yang saya rancang, yang sudah saya atur nih kurikulumnya, jadi lebih lengkap ya materinya di sini. Jadi ini sebagai permulaan supaya teman-teman tidak kaget ya, ternyata belajar perencanaan keuangan itu sangat kompleks gitu ya. Jadi saya kasih pengantarnya dulu gitu ya, supaya tidak kaget gitu. Dan ini mungkin dari teman-teman yang mau ya tak kasih kesempatan ya, misalkan yang ada di grup inklusi buku ini mencoba yang benar-benar serius, intensif, 50% untuk teman-teman. Ya. Ini santai sih kalau grup itu bisa kita manfaatkan untuk konsultasi. Silahkan kalau mau konsultasi secara apa namanya, secara pribadi, silahkan, nggak usah sungkan-sungkan. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator, Mas Rizky. Baik. Baik, terima kasih Pak Mustaqim atas materi yang disampaikan. Insya Allah luar biasa ya. Dari overview yang singkat tadi, kita diberikan banyak sekali pandangan bahwasanya literasi keuangan, inklusi keuangan, bahkan penerapan keuangan itu sendiri sangat banyak sekali hal-hal yang harus kita kuasai gitu ya. Kalau dari data, dari literasi yang sedikit dan inklusivitas yang banyak, artinya banyak orang menggunakan fitur-fitur keuangan, tapi mereka nggak tahu tentang fitur keuangan itu sendiri. Makanya banyak terjadi di lapangan, orang-orang yang terjerat pinjol, bahkan naasnya ya, yang buruk kemarin dari sampai bunuh diri lah dan sebagainya. Itu memang satu catatan yang sangat penting. Bahkan tadi beliau juga menyampaikan beberapa hal tantangan yang saat ini terjadi ya, seperti memang gaya hidup yang konsumtif atau hedon, kemudian terjerat hutang, sandwich generation ya, yang saat ini mungkin banyak kita alami, termasuk saya ya, saya sudah menikah,
termasuk bagian yang sandwich generation harus memikirkan bagaimana orang tua di rumah dan kehidupan saya berikutnya. Nah, artinya memang ini tantangan buat kita semua. Dan terakhir mungkin ada seperti kayak investasi bodong dan sebagainya. Hal ini sangat menjengkelkan ya kalau kita nggak benar-benar pandai dan lihai dalam menguasai keuangan itu sendiri. Naasnya kalau misalkan kita sampai jadi korban. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin itu tadi sedikit overview dari kami. Silakan kalau teman-teman mau menyampaikan pertanyaan, kita buka open discuss ya. Santai saja, kita relax, kita santai, yang penting mengalir saja. Kalau ada yang mau menyampaikan, misalkan punya problem, punya case, punya sesuatu yang bisa dibagi, kita share bareng-bareng di sini. Monggo kami persilakan waktunya. Di sini ada Pak Nukman, ada juga Ibu Ambar ya. Alhamdulillah. Baik, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, sangat diperbolehkan. Ya, Masya Allah. Saya menanggapi dulu ya, Masya Allah, Mas Mustaqim ya. Ya, Luar biasa sih silakan. pemaparannya. Jadi memang di awal ini lebih ke pengantar aja ya tadi yang sudah disampaikan. Tapi Masya Allah sih dari pengantar di sini menurut saya udah bagus ya, udah sangat jelas tadi disampaikan tentang strong why-nya ya. Alasan kuat sih kenapa sih kita harus merencanakan keuangan ya. Karena kan kadang orang eh, banyak yang langsung ngarah ke wow gitu, bagaimana sih gitu. Sementara why-nya tuh banyak yang belum dapat gitu terkait dengan perencanaan keuangan. Tapi alhamdulillah tadi disampaikan, insya Allah makin menarik ya ke depannya. Mudah-mudahan bisa ikut kelas ya, tadi yang dibilang Mas Mustaqim ya, intensifnya gitu terkait lebih detail lagi ya. Karena saya yakin ya ini di awal ini sekedar pemantik saja ya, biar lebih penasaran lagi nih untuk bisa belajar lebih dalam dari yang disampaikan oleh Mas Mustaqim nih. Insya Allah. Paling kalau tahu tadi ya banyak ya pertanyaannya lebih ke apa ya? Mungkin ya tadi ya dari ada masalah-masalah ya yang disampaikan diantaranya bagaimana sih mengelola keuangan, mulai dari mana gitu ya. Nah itu kadang memang kalau di rumah tangga ya mungkin banyak eh, laki-laki yang mikirnya itu yang ngelola keuangan tuh perempuan gitu ya. Ahwat. Jadi kadang laki itu mikirnya ah ya saya mah laki-laki itu ya saya cari kerja cari nafkah uangnya dan nanti aja yang manage-nya istri gitu kan. Nah banyak Iya, yang betul. punya pikiran gitu ya. Betul, betul. Yang enggak sih yang enggak sih coba saya konfirmasi dulu nih. Betul banget Mas Numan. Betul ya betul kan ya Memang betul itu kan ya. yang terjadi Nah, di masyarakat kita ya. nah itu kan ya. Banyak yang ya laki-laki itu yang cuman ya cari nafkah nitip aja ke istrinya. Padahal kan harusnya ya suami sebagai suami itu harusnya ya dia ya punya pemahaman lah minimal gitu walaupun nanti mungkin prakteknya diserahin ke istri ya. Tapi kan beliau yang harusnya sebagai kepala rumah tangga itu yang bisa mengarahkan gitu. Artinya tidak Betul, betul. serta-merta Betul diserahkan sekali. ke istri sebebas-bebasnya. Iya, betul. Eh, Walaupun dalam prakteknya ada juga sih teman saya yang eh, justru dia udah berkeluarga gitu ya. Kalau saya kan belum ya. Dia udah berkeluarga tapi si laki-lakinya, si suaminya itu yang manage gitu. Jadi istri itu cuman ya minta buat uang belanja sekian ya untuk misalnya keperluan apa misalnya beli skincare gitu ya sekian gitu misalnya. Nah, itu kan. Nah itu ya Masya Allah sih menurut saya ya penting sih bagi apalagi yang hendak berumah tangga ya. Apa Mas Mustaqim udah berkeluarga ya? Belum? Udah. Oh belum, oh, sama-sama berarti kita masih single ya. Masih Masya coba Allah. untuk lebih belajar lagi nih untuk mempersiapkan. Oh, siap. Masya Allah, siap nih. Ini saya juga, insya Allah lah jadi bekal juga ini kan. Menjelang untuk berumah tangga gitu ya. Mumpung masih sendiri, ya tentu kan latihannya mulai dari ketika masih sendiri ya. Ya, benar Mas. Bisa manage Betul, betul. keuangan. Nah, kadang Iya, betul sekali. ya apa ya, kalau dari saya sendiri memang untuk sejauh ini sempat kan di awal-awal sempat ketika Mas Mustaqim meluncurkan program ini ya. Dulu kan masih belum kerja kadang saya juga masih mikir belum ada duitnya ya kan masih ya, tadi ada yang bilang di grup tuh masih recehan katanya. Ya. Masih ada recehan padahal kan ya harusnya kita mikirnya
mikirnya coba dibalik ya. Yang recehan aja harusnya kita bisa manage gitu ya. Apalagi yang besar gitu Ya, misalnya. Nah, Harusnya kan gitu ya betul, betul. mindsetnya. betul betul betul. Tapi banyak orang ya termasuk saya gitu ya. Ah nanti aja lah kalau udah dapat Ya, penghasilan tetap gitu ya. Baru 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 di manage aja gitu. Ya mungkin nanti eh, mungkin ke apa teknis pengelolaan keuangan pos-posnya mungkin nanti ya ada bahasan lebih lanjut mungkin ya Mas ya Mustaqim ya. itu lebih lebih jauh nanti. Oh lebih jauh lagi Lebih jauh ya. lagi ya. Ya lebih Ya. baik lebih ke ya Atau mungkin lebih ada ke ini pandangan Mas itu aja Lukman sih Mas. pertanyaan atau sekitar Ya, mungkin ada pertanyaan atau sekedar kayak case yang dirasakan pribadi maupun keluarga, ada nggak kira-kira? kalau pertanyaan dari saya lebih ke eh, gimana gimana sih Mas, kita kapan sih kita harus misalnya sederhananya kapan kita harus mengeluarkan uang dan kapan kita harus menahan uang itu tidak keluar. Apa ya indikatornya gitu maksudnya yang paling mudah sih seperti itu aja sih. Yang paling sederhana ya kadang kita punya keperluan masing-masing kebutuhan. Nah kadang antara kebutuhan dan keinginan itu ya mungkin terkadang agak sulit juga untuk dibedakan gitu. Mungkin gimana Mas Mustaqim? Oh ya, baik, baik. Bagaimana Pak Mustaqim, kita tampung dulu atau Oke, langsung dijawab? oke, langsung aja ya. Biar nggak lupa. Oh ya, langsung. Silakan. Oke, Baik, bagus ya silakan Pak. pertanyaannya. Bagaimana kita harus kapan kita harus mengeluarkan mana untuk kebutuhan, mana yang untuk yang lain ya. Sebenarnya gampang Mas. Tapi ini gampang, tapi berat buat dilakukan gitu ya. Kalau lebih ini yang saya alami ya. Saya coba untuk ketika sudah dapat penghasilan, ternyata tidak ada pencatatan, itu ternyata uang itu cuma lewat aja gitu ya. Dan nggak terarah itu untuk apa aja. Tapi kalau setelah kita coba untuk tercatat apa yang kita butuhkan dan mana harus kita prioritaskan, itu akan jelas uangnya itu mau dibuat untuk apa gitu ya. Dan itu sebenarnya kalau untuk mencatat itu sebenarnya berat, nggak gampang buat dilakukan tuh. Mungkin dari Mas Lukman atau mungkin teman-teman yang lain mungkin punya hal yang sama gitu karena belum terbiasa ya. Tapi kalau itu sudah dibiasakan itu akan mudah sekali kita buat mengontrol uang kita bisa memanfaatkan uang kita, memaksimalkan yang uang kita yang miliki gitu ya. Itu sangat enak banget kalau kita udah bisa mencatat ya sampai ke detail-detailnya seperti apa. Itu sih Mas Lukman, itu simpel tapi susah. Iya iya iya. Iya kan? Ini Mungkin Mas Lukman siap lama ini siap pernah nggak siap siap siap. mencatat gitu ya, Um, pengeluaran gitu? Pernah nggak mencatat? apa? Apa belum nih? Ya gitu lah. Oke, ya. Ya, siap-siap. Terima kasih Pak Mustaqim untuk jawabannya. Jadi simpel sekali ya, kalau lebih langkah pertama yang paling mudah dan simpel itu mencatat keuangan. Sedikit sharing, kami dulu ketika kuliah ya pernah menerapkan itu. Jadi penghasilan bulanan ya kami dapat berapa untuk apa saja, bahkan kami simpan notanya ya kan, untuk hobi aja lah, hobi untuk biar tahu sih berapa kita satu bulan. Ternyata masya Allah gitu loh, satu semester itu lebih daripada 30 juta itu karena ada biaya semesternya dan sebagainya. 20 kalau 20 jutaan itu ada semesternya, dan ya makanan-makanan yang kita beli banyaklah hal yang ternyata tercatat. Ingat-ingat kok besar juga ya 20 juta dalam satu semester. Nah, itu menjadi salah satu hal yang positif ya kalau kita bisa mencatat, menerapikan sehingga kita tahu besaran pengeluaran kita sebenarnya seperti apa gitu. Baik, terima kasih untuk Mas Iman atas pertanyaannya. Barangkali ada lagi dari Bu Ambar mungkin sharing-sharing atau pertanyaannya. Oke, kalau Halo Bu Ambar. Oke, belum. kalau nggak ada, aku coba ini ya untuk sharing lagi ya. Sebenarnya konsep yang saya bangun itu seperti apa sih? Jadi itu sebenarnya ada poin-poin tadi yang untuk langkah-langkah untuk mencari tujuan keuangan itu saya buat semacam modul ya, semacam blueprint. Ini aku coba untuk share screen dulu.
Nah, kalau kita coba rincikan ya dengan poin-poin tadi, itu akan semacam seperti ini ya. Dan ini sebenarnya akan lebih detail juga dan lebih jelas gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan format ini gitu. Jadi langkah pertama kita harus mengevaluasi seperti poin yang tadi gitu ya. Keuangan kita saat ini seperti apa gitu, problemnya seperti apa gitu. Kira-kira solusi yang sudah kita sampaikan seperti yang solusi yang sudah kita lakukan itu apa aja gitu ya. Terus bagaimana kita untuk merincikan tiap bulannya itu seperti apa gitu cash flow-nya untuk mengetahui eh, kondisi keuangan kita tuh sebenarnya seperti apa sih. Kita harus cek dulu nih tiap bulannya seperti apa. Terus langkah yang kedua kita harus menentukan tujuan keuangannya, keuangan seperti apa, dan targetnya mau kapan, berapa nominal yang kita butuhkan gitu ya. Sesuai dengan poin-poin yang tadi saya sampaikan di PPT gitu ya. Itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Kemudian kita harus memprioritaskan nih, kita prioritaskan dari semua tujuan itu apa yang kita dahulukan nih. Sama nih sama proses yang apa yang saya kasih di materi tadi. Terus kita coba untuk budgeting dengan pendapatan kita tiap bulannya. Terus kira-kira uang yang kita punya kita mau taruh di mana aja nih, mau kita simpan di mana aja nih, kita harus identifikasi juga ketersediaan dana darurat, asuransi, investasi gitu ya. Dan ini lengkap kalau di Binance formatnya akan seperti ini ya. Jadi ini benar-benar akan mengetahui kondisi keuangan dari teman-teman sendiri gitu ya. Dan jadi ada breakdown-nya gitu ya. Kita harus breakdown apa yang harus kita lakukan gitu ya, untuk mencapai tujuan keuangan itu gitu ya. Itu ini untuk blueprint keuangan kita gitu ya. Nah, ini sebenarnya program lebih intensif lanjutan ya. Jadi untuk mengantar ini cuma pengenalan aja. Sebenarnya konsep apa sih perencanaan itu? Ternyata kalau misalkan teman-teman mempelajari lebih jauh, ternyata dalam banget gitu ya untuk belajar tentang perencanaan keuangan gitu ya. Dan aku juga sudah menyusun konsep untuk bagaimana kita mengatur tiap bulannya gitu ya. Nah, ini sudah ada tools semacam kita bisa men-track nih kondisi keuangan kita tiap bulannya. Ini ya harus kita rajin-rajin mencatat ya. Nah, karena itu tadi ya, sebenarnya simple. Mencatat itu simple kan, tapi untuk mempraktekkan untuk konsistensi tiap bulan untuk mencatat itu nggak gampang gitu ya. Masih butuh proses dan waktu gitu ya. Semacam ini sih. Berapa alokasinya, berapa persen, ini teman-teman bisa tentukan. Jadi untuk bisa sampai ini, kalau di program kami ya, ini akan bertahap ya, jadi nggak langsung ke sini, jadi teman-teman biar bisa memahami konsep dasarnya itu seperti apa gitu. Semacam itu sih. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, menarik ya. Program-program inklusi yang ke depan nanti akan kami tawarkan memang ada banyak sekali fiturnya. Terutama yang menarik tadi ada beberapa breakdown terkait dengan alokasi keuangan ya. Misalkan teman-teman ada income-nya sekian nih, tapi ada banyak keinginan seperti menikah, umroh misalnya, atau untuk orang tua, itu kan kalau nggak kita rincikan kadang-kadang sulit untuk mengalokasikan. Nah, tujuan daripada pengaturan keuangan itu adalah biar kita bisa memaksimalkan income yang ada dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita buat. Nah, begitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan teman-teman dari Ibu Ambar mungkin? Baik, sepertinya ini kita cukupkan untuk saat ini, Pak. Ya, mungkin cukup dulu untuk materi malam ini ya. Nanti untuk selanjutnya bisa kita diskusikan di grup ya. Grupnya terbuka bebas. Silahkan kalau mau sharing-sharing apapun tentang keuangan, silahkan di-share aja di grup gitu. Kita diskusikan bareng-bareng gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Mustaqim atas materi yang disampaikan, termasuk juga dengan tanya jawab tadi yang sudah direspon. Semoga itu bisa menambah wawasan dan keilmuan kita sendiri ya terkait dengan pengelolaan keuangan. Untuk teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri sesi diskusi kita malam hari ini, ada beberapa informasi ya
yang mau kami sampaikan. Yang pertama, silakan nanti bisa mengunjungi website kami di Inklusiku. Nanti di sana ada beberapa fitur ya yang akan kami tawarkan, dan kalau saat ini ada juga beberapa fitur yang gratis ya, seperti kayak free konsultasi. Nah, di sana kalau teman-teman mencoba fitur itu nanti bisa terkoneksi dengan WhatsApp kami, jadi konsultasi secara langsung. Nanti akan ditangani langsung atau ditemani sama Kak Mustaqim. Jadi kalian bisa konsultasi terkait dengan hal-hal keuangan, lebih rincinya seperti apa nanti bisa di fitur itu. Kemudian ada juga fitur yang namanya mau curhat. Nah, misal, oh aku belum berani nih Mas kalau misalkan konsultasi langsung, cuma sekitar curhat saja sharing, itu juga bisa. Yang nanti bisa namanya bisa anonim, tapi bisa menyertakan informasi seperti pekerjaan dan usia. Nanti silakan di-share, kira-kira punya case seperti apa, punya sharing seperti apa, nanti bisa kami tanggapi di website kami. Nah, itu beberapa informasinya. Dan ke depan insya Allah juga akan sering kami adakan diskusi semacam ini ya, dengan tujuan untuk meningkatkan literasi kita bersama, dengan harapan bahwasanya ketika kita menggunakan berbagai macam fitur keuangan itu, kita dengan kondisi yang sudah melek secara literasinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman terkait dengan informasi-informasinya. Bila mana ada kurang dan lebih dari kami, mohon maaf. Ini memang berhubung hanya 2 orang ya yang bergabung, jadi ini sangat eksklusif sekali, terlalu sangat privat room, dan kita syukuri alhamdulillah. Nanti link recordingnya tetap dibagikan di grup. Oh ya, siap. Nanti kita bagikan di grup ya, untuk bisa diakses untuk semuanya. Kita teman-teman silakan nanti sharing informasinya ke banyak teman-teman di grup masing-masing, menyampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan inklusif itu sangat membantu, terutama dalam hal literasi dan inklusi keuangan kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman sekalian. Bila mana ada kurang dan lebih kami mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jazakallahu khairan, Mas. Kak Hamzah Masalah sudah jasa makan waktunya malam ini. Siap. Syukron.